Maka topik kita sebagai yang tadi saya singgung, al-khair makhtarahullah atau al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang mengisyaratkan akan hal ini, seperti dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Padahal perang itu dibenci oleh kalian. Maksudnya Allah jelaskan, manusiawi seorang tidak suka berperang. Dia tidak suka membunuh apalagi dibunuh. Ya. Orang tidak suka sifat manusiawi tidak suka melukai orang lain, menumpahkan orang lain, apalagi dia sendiri juga terluka. Maka wajar jika kemudian ada ketidaksukaan dengan syariat perang. Tapi Allah katakan setelah itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau tidak suka ternyata baik bagimu. Dan benar, dengan adanya jihad yang Allah wajibkan kepada Nabi dan para sahabat, maka jadilah Islam menjadi negara yang luar biasa, yang menyebarkan keadilan di penjuru dunia, yang menyebarkan kebahagiaan di penjuru dunia, yang melawan kezaliman yang tersebar di alam semesta, menegakkan tauhid dengan menghilangkan kesyirikan. Semua itu di antara sebabnya adalah dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang seandainya tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, mungkin mereka selalu dikepung, selalu jadi bulan-bulanan oleh orang-orang zalimin, musyrikin maupun kafirin di zaman tersebut. Makanya Allah mengatakan, bisa jadi apa yang kalian benci ternyata baik bagi kalian. Bisa jadi apa yang kalian suka berleha-leha ternyata buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak mengetahui. Ini ayat pertama terkait dengan hal tersebut. Bahwasanya ada syariat yang menurut kita ternyata tidak menyenangkan, tapi kalau dikerjakan ternyata efek positifnya sangat banyak. Seperti syariat jihad. Jadi ini kita bisa kiaskan kepada hal-hal banyak. Banyak syariat yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi kerjakanlah dengan ridha kepada syariat Allah, maka akan banyak efek yang baik, positif yang akan kita dapatkan. Ayat kedua dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bermuamalah dengan istri, kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yaitu berakhlak yang mulia, sabar dengan mereka, memberi kebaikan kepada mereka, mengasihi mereka dan seterusnya. Kemudian kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci dengan mereka, yaitu mungkin tidak suka dengan mereka, kata Allah, dari sisi mungkin ada akhlak yang kurang baik, dari sisi paras yang mungkin kurang cantik, disebut oleh para ulama, mungkin wajah yang tidak menyenangkan, atau akhlak yang kurang, selama bukan zina. Selama bukan apa? Zina. Disebutkan oleh sebagian tafsir. Selama bukan apa? Fahisyah. Kekurangannya, akhlaknya kurang atau paras fisiknya kurang, tapi bukan zina, bersabarlah. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada mereka, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka Allah jadikan di balik kebencian kalian tersebut, sesuatu yang kalian benci tersebut ternyata banyak kebaikan di balik hal tersebut. Sebagian ulama menafsirkan, di antaranya Ibnu Katsir, di antaranya Al-Baghawi, di antaranya Al-Qurtubi, maksudnya jika seorang sabar dengan istrinya yang punya kekurangan baik secara fisik maupun akhlak, maka bisa jadi Allah menganugerahkan kepada dia lewat wanita yang dia tidak sukai tersebut anak-anak yang soleh, yang kesolehannya tidak wajar. Sangat soleh maksudnya, sangat soleh. Dan dari anak yang soleh, pintu kebaikan luar biasa dunia maupun akhirat. Jangan tanya. Jangan tanya, udah punya anak soleh, akan datang kebaikan yang sangat banyak dunia maupun di akhirat. Di antaranya bersabar dengan istri.